Di saat ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan juga epidemiologi dari kanker ovarium. Kita mulai dari yang pertama, dari pengertian dari kanker ovarium. Kanker ovarium adalah suatu keganasan ginekologi yang sampai saat ini masih menempati urutan ketiga setelah kanker leher rahim dan kanker korpus uteri. Kanker ovarium adalah tumor ganas pada ovarium atau indung telur yang sering ditemukan pada wanita berusia 50 hingga 70 tahun. Kanker ovarium bisa menyebar ke bagian lain seperti panggul dan perut, melalui sistem getah bening, dan melalui sistem pembuluh darah menyebar ke hati dan paru-paru. Kanker ovarium adalah kanker ginekologi yang paling mematikan sebab pada umumnya belum bisa dideteksi sudah parah, tidak ada tes screening awal yang terbukti. Kanker ovarium tidak ada tanda-tanda awal yang pasti. Beberapa wanita mengalami ketidaknyamanan pada abdomen dan bengkak. Kemudian yang berikut saya ingin menjelaskan tentang epidemiologi dari kanker ovarium. Epidemiologi dari kanker ovarium. Ovarium merupakan kelenjar berbentuk buah kenari, terletak di kiri dan kanan uterus, di bawah tuba uterin, dan terikat di sebelah belakang oleh ligamentum latum uterus. Setiap bulan sebuah folikel berkembang dan sebuah ovum dilepaskan pada saat pertengahan hari ke-14. Siklus menstruasi. Ketika dilahirkan, wanita memiliki cadangan ovum sebanyak 100.000 buah di dalam ovariumnya. Ovarium yang disebut juga indung telur memiliki fungsi memproduksi ovum, hormon testosteron dan progesteron. Memasuki pubertas yaitu sekitar usia 13-16 tahun, dimulai pertumbuhan folikel primordial ovarium yang mengeluarkan hormon estrogen. Estrogen merupakan hormon terpenting pada wanita. Pengeluaran hormon ini menumbuhkan tanda seks sekunder pada wanita seperti pembesaran payudara, pertumbuhan rambut pubis, pertumbuhan rambut ketiak, dan akhirnya terjadi pengeluaran darah menstruasi pertama yang disebut menarche. Di sini saya akan menjelaskan terkait etiologi daripada kanker ovarium dan manifestasi klinis pada kanker ovarium juga. Yang pertama-tama etiologi. Perlu diketahui teman-teman, jika penyebab kanker ovarium belum diketahui jelas, namun yang pastinya ada faktor risiko terjadinya kanker ovarium menurut Aranya dan Widantri tahun 2015 yang mengatakan jika faktor lingkungan, insiden terjadinya kanker ovarium umumnya terjadi di negara industri. Kemudian faktor reproduksi, meningkatnya siklus ovulatori berhubungan dengan tingginya risiko menderita kanker ovarium karena tidak sempurnanya perbaikan epitel ovarium. Kemudian ada juga induksi ovulasi dengan menggunakan komplain sitrat meningkat risiko 2-3 kali. Kemudian juga kondisi yang dapat menurunkan frekuensi ovulasi dengan mengurangi risiko terjadinya kanker. Kemudian pil KB menurunkan risiko hingga 50% jika dikonsumsi selama 5 tahun atau lebih. Kemudian multiparitas, kemudian ada juga terjadi karena pelahiran multiple, kemudian ada juga riwayat melanasi. Kemudian ada juga datangnya dari faktor genetik yang mana 5-10% adalah herediter. Kemudian angka risiko terbesar 5% terjadi pada penderita satu saudara dan meningkat menjadi 7% bila memiliki 2 saudara yang menderita kanker ovarium. Kemudian manifestasi klinis menurut Parawirharjo tahun 2014, ia mengatakan jika tanda dan gejala pada kanker ovarium bisa dilihat pada perut yang besar, kemudian merasa adanya tekanan, kemudian juga dispareunia, kemudian berat badan meningkat karena adanya massa atau asites. Menurut Rubert tahun 2015 juga mengatakan
jika tanda dan gejala kanker ovarium ini dapat dilihat juga adanya peningkatan lingkar abdomen, tekanan panggul, kemudian kembung, nyeri punggung, kemudian ada terjadinya konstipasi, nyeri abdomen, kemudian urgensi kemih, dyspepsia, kemudian pendarahan abnormal, kemudian ada juga flatulence, kemudian meningkatnya ukuran pinggang dan nyeri tungkai, dan juga ada nyeri punggung. Jadi saat ini saya akan menjelaskan tentang stadium kanker ovarium. Menurut Prawiharjo tahun 2014, stadium kanker ovarium menurut FIGO, Federation International de Gynecologic Obstetrics pada tahun 1998 sebagai berikut. Yang pertama, stadium 1, tumor terbatas pada ovarium. Dibagi lagi menjadi 1A, tumor terbatas pada ovarium, kapsul utuh, tidak ada tumor di permukaan luar, tidak terdapat sel kanker pada cairan asites atau bilasan peritoneum. Kemudian 1B, tumor terbatas pada kedua ovarium, kapsul utuh, tidak ada tumor pada permukaan luar, tidak terdapat sel kanker pada cairan asites atau bilasan peritoneum. Kemudian 1C, tumor terbatas, 1 atau 2 ovarium dengan satu tanda-tanda sebagai berikut: kapsul pecah, tumor pada permukaan luar kapsul, sel kanker positif pada cairan asites atau bilasan peritoneum. Selanjutnya, stadium 2, tumor mengenai 1 atau 2 ovarium dengan perluasan ke pelvis dan dibagi lagi menjadi 2A, perluasan intang ke uterus dan tuba falopi, tidak ada sel kanker di cairan asites atau bilasan peritoneum. Kemudian 2B, perluasan ke organ pelvis lainnya, tidak ada sel kanker di cairan asites atau bilasan peritoneum. Kemudian 2C, tumor pada stadium 2A atau 2B dengan sel kanker positif pada cairan asites atau bilasan peritoneum. Kemudian kita masuk kepada stadium 3, yaitu tumor mengenai 1 atau 2 ovarium dengan metastasis ke peritoneum yang dipastikan secara mikroskopik di luar pelvis atau metastasis ke kelenjar getah bening regional. Dibagi lagi menjadi 3A, metastasis peritoneum mikroskopik di luar pelvis. Kemudian 2B, metastasis peritoneum mikroskopik di luar pelvis dengan diameter terbesar 2 cm atau kurang. Kemudian 3C, metastasis peritoneum di luar pelvis dengan diameter terbesar lebih dari 2 cm atau metastasis kelenjar getah bening regional. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang komplikasi yang dapat terjadi pada pasien dengan kanker ovarium. Yang pertama, asites. Kanker ovarium dapat bermetastasis dengan invasi langsung ke struktur-struktur yang berdekatan dengan panggul dan abdomen dan melalui penyebaran benih tumor melalui cairan peritoneal ke rongga abdomen dan rongga panggul. Yang kedua, efusi pleura. Dari abdomen, cairan yang mengandung sel-sel ganas melalui limfe menuju pleura. Kemudian komplikasi lain yang dapat disebabkan pengobatan adalah: yang pertama, infertilitas adalah akibat dari pembedaan pada pasien dengan menopause. Yang kedua, mual, muntah, dan suspensi tulang akibat kemoterapi. Dapat juga muncul masalah potensial, yaitu ototoksik, nefrotoksik, dan neurotoksis. Kemudian yang ketiga, penyakit berulang yang tidak terkontrol, dikaitkan dengan obstruksi usus, asites fistula, dan edema ekstremitas bawah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dan pathway dari kanker ovarium. Patofisiologinya, jadi teman-teman, penyebab pasti dari kanker ovarium ini belum diketahui secara pasti seperti apa. Namun beberapa faktor juga dapat memicu seseorang untuk mendapatkan kanker ovarium, yaitu seperti faktor lingkungan, faktor reproduksi, dan juga yang ketiga faktor genetik. Dan juga teman-teman, kebiasaan makan, meminum kopi, merokok, adanya obesitas dalam asbestos dalam lingkungan, tidak hamil, dan penggunaan bedak talek pada vagina juga, semua itu dianggap mungkin menjadi penyebab dari kanker. Itu menurut Prawiroho Hardojo 2014. Jadi teman-teman,
Dengan seiringnya waktu, maka ada beberapa gejala juga yang muncul, seperti perasaan berat pada pelvis, sering berkemih, dan disuria. Ada juga perubahan gastrointestinal seperti rasa penuh, mual, tidak enak pada perut, cepat kenyang, dan konstipasi. Dan juga pada beberapa perempuan dapat terjadi perdarahan abnormal pada area vagina sekunder akibat dari hiperplasia endometrium bila tumor menghasilkan estrogen. Beberapa tumor menghasilkan testosterone dan menyebabkan virilasi. Gejala-gejala keadaan akut pada abdomen dapat timbul mendadak bila terdapat perdarahan dalam tumor, ruptur ataupun torsi ovarium. Namun, tumor seringkali terdeteksi selama pemeriksaan pelvis secara rutin. Pada perempuan menopause, kebanyakan masa adegnasa yang teraba bukanlah keganasan tetapi merupakan kista corpus luteum atau folikular. Kista fungsional ini akan hilang dalam 1-3 siklus menstruasi. Namun pada perempuan menarche atau pasca menopause dengan masa berukuran berapapun, walaupun laparotomi adalah prosedur primer yang digunakan untuk menentukan diagnosis, cara-cara kurang intensif misalnya CT scan, sonografi abdomen dan pelvis sering dapat membantu menentukan stadium dan luasnya pencemaran kanker ovarium. 5% dari seluruh neoplasma ovarium adalah stroma gonad. 2% dari jumlah ini menjadi keganasan ovarium. WHO atau World Health Organization mengklasifikasikan neoplasma ovarium ke dalam 5 jenis dengan subbagian yang multiple. Dari semua neoplasma ovarium, 25 hingga 33% terdiri dari kista dermoid. 1% kanker ovarium berkembang dari berbagai kista dermoid. Eksisi bedah adalah pengobatan primer untuk semua tumor ovarium dengan tindak lanjut yang sesuai. Tumor apapun dapat terdeteksi dengan eksisi bedah ini. Jadi baik teman-teman, kita di sini akan membahas untuk materi yang kedua yaitu pathway. Jadi di patofisiologi tadi kita telah menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan kanker ovarium itu ada 3, yaitu faktor reproduksi, faktor lingkungan, dan juga faktor genetik. Nah, bisa dilihat di slide bahwa dari faktor genetik itu juga terjadi karena gangguan pembelahan DNA atau BRCA1 pada ovarium. Disebabkan karena gangguan hormon pengaturan haid yang mengakibatkan proses hiperplasia, displasia, dan aplasia. Nah, itu terjadi karena tumor atau kista. Dari tumor atau kista itu juga terbagi menjadi 2, yaitu prognosis memburuk dan juga kanker ovarium tersebut. Dari prognosis memburuk ini, maka terjadi coping individu tidak efektif, maka masalah kesehatan yang muncul itu ansietas. Nah, dari tumor atau kista ini terjadi kanker ovarium itu juga terbagi atas beberapa, yaitu pertama, coping individu tidak efektif yang mengakibatkan tadi masalah keperawatannya ansietas. Yang berikutnya, masalah keperawatan yang muncul dari kanker ovarium ini yaitu defisit pengetahuan terjadi karena kurang pengetahuannya pasien terhadap kanker ovarium tersebut. Yang berikutnya itu dari kanker ovarium itu, maka ada beberapa stadium yang akan dilalui oleh si penderita atau pasien tersebut. Yang pertama itu stadium 1 itu menyerang 1 atau 2 ovarium. Lalu 1 atau 2 ovarium, lalu mengakibatkan gangguan pembuahan sel telur. Dari gangguan pembuahan sel telur itu, maka terjadi juga gangguan siklus haid
pada si penderita. Maka masalah keperawatan yang muncul itu disfungsi seksual. Ya, yang kedua itu stadium kedua itu menyebar ke sekitar panggul. Terjadi karena penekanan pelvis, urgensi. Maka masalah keperawatan yang muncul itu gangguan eliminasi urin. Yang ketiga, stadium 3 itu sudah menyebar ke peritoneum. Lalu terjadi asites, maka gejala yang muncul itu perut terasa kembung, flatus, dan nyeri tungkai. Maka masalah keperawatan yang muncul itu gangguan mobilitas fisik. Dari asites terjadi juga ada masalah keperawatan yang muncul, yaitu nyeri kronik. Dari nyeri kronik itu nyeri kronik dan juga menekan ke saluran cerna. Nah, untuk masalah keperawatan nyeri kronik itu juga akan timbul ketidaknyamanan pada pasien dan mengakibatkan masalah keperawatan, yaitu gangguan rasa nyaman. Nah, dari menekan saluran cerna itu maka terjadi peristaltik usus yang menurun. Nah, karena terjadinya peristaltik usus yang menurun, jadinya pasien itu dia akan susah BAB, maka masalah keperawatan yang muncul itu konstipasi. Oke, kita naik lagi ke atas. Untuk stadium keempat itu sudah menyebar ke organ lain. Jadi bukan saja di area ovarium, namun juga sudah ke organ-organ tubuh yang lain. Dari situ akan terjadi dua masalah yang mendesak mendesak ke organ paru-paru dan juga mendesak ke area hati. Dari area paru-paru maka menjadi beban paru-paru mentum. Dari beban paru-paru mentum itu akan mengakibatkan gangguan ventilasi. Maka masalah keperawatan yang muncul yaitu pola nafas tidak efektif. Ya, untuk kedua mendesak ke hati. Di area hati ini jika ada sesuatu yang mendesak maka akan gangguan pada metabolisme di organ tubuh yaitu hati ini, mengakibatkan netralisis jantung dan penumpukan toksis di tubuh. Dari penumpukan toksis di tubuh ini maka sistem imun tubuh akan menurun. Jadi dari perjalanan di atas itu maka masalah keperawatan yang muncul yaitu masalah keperawatan yang muncul yaitu resiko infeksi. Yang berikutnya itu kita akan menjelaskan mengenai faktor reproduksi. Faktor reproduksi ini juga terjadi karena gangguan pembelahan DNA BRCA1 pada ovarium. Terjadi juga karena gangguan siklus ovulasi pada penderita. Dari gangguan siklus ovulasi ini, maka sel telur gagal untuk berevolusi dan menghasilkan hormon hipofisis yang menimbulkan follicle. Dari follicle itu maka terjadi pematangan sel telur yang gagal. Yang berikutnya itu karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini juga terjadi karena gangguan pembelahan DNA atau BRCA1 pada ovarium. Itu terjadi karena zat karsinogen bermetastase ke ovarium. Maka terjadi pengendapan di lapisan endotel. Pengendapan itu akan merusak pembelahan sel, maka masalah yang akan muncul yaitu proses hiperplasia, displasia, dan aplasia. Itu juga jalannya akan sama seperti tadi faktor genetik, yaitu dari situ akan muncul tumor atau kista yang menyebabkan prognosis memburuk dan kanker ovarium. Jadi antara faktor sel, pengendapan itu akan merusak pembelahan sel, maka masalah yang akan muncul yaitu proses hiperplasia, displasia, dan aplasia.
itu juga jalannya akan sama seperti tadi faktor genetik, yaitu dari situ akan muncul tumor atau kista yang menyebabkan prognose memburuk dan kanker ovarium. Nah, jadi antara faktor genetik dan faktor lingkungan itu sangat berkaitan erat karena ada pepatah yang mengatakan jika tidak ada faktor genetik dari keluarga namun pola hidup dari pasien itu tidak baik, tidak menjaga kebersihan area vital, dan makan makanan yang tidak teratur, yang berlebihan lemak dan sebagainya, itu juga akan membawa dampak buruk untuk tubuhnya sendiri. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik teman-teman, kita masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu penata laksanaan. Dalam penata laksanaan ini terbagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama medis dan yang kedua keperawatan. Dalam penata laksanaan kanker ovarium medis ini juga terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama pengobatan dengan cara operasi. Dengan cara operasi ini maka dilakukan 2 pengobatan, yaitu histerektomi total atau mengangkat rahim dengan organ di sekitarnya, dan yang kedua salpingo-ovarectomy atau mengangkat kedua ovarium dan kedua saluran tuba falopi. Yang kedua yaitu omentektomi atau mengangkat lipatan selaput pembungkus perut yang memanjang dari lambung ke alat-alat dalam perut. Terbagi juga atas 3 bagian, yaitu 1. Khusus untuk stadium 1, apabila perempuan yang bersangkutan masih mengharapkan fungsi reproduksinya, maka operasi pengangkatan ovarium dilakukan hanya di sebelah yang kena kanker, yaitu ovarektomi unilateral. Yang kedua itu pengobatan dengan kemoterapi. Ketiga, sebagai pengobatan adjuvat, bisa secara tunggal atau kombinasi. Pada stadium 2 diberikan kemoterapi kombinasi, sedangkan pada stadium 3 dan 4 diberikan kemoterapi secara rutin. Yang ketiga, pengobatan dengan radioterapi atau penyinaran. Dianjurkan untuk pengobatan kanker ovarium jenis dysgerminoma serta stromagonad yang tidak memerlukan lagi fungsi reproduksi. Dan yang keempat, pengobatan dengan imunoterapi. Pada dasarnya adalah kemampuan imunologi tubuh untuk menghancurkan sel kanker. Pengobatan ini terdiri atas 1. Imunoterapi spesifik dilakukan dengan penyuntikan sel kanker yang telah dilemahkan. Yang kedua, imunoterapi non-spesifik dengan memberikan vaksinasi sejenis kuman Corynebacteria parvum dan vaksinasi BCG. Selain itu, prinsip imunologi juga digunakan untuk pengarahan terapi penyinaran dengan radioisotop sehingga dapat dicapai sasaran spesifik menurut Dr. Faisal Yatim 2005. Yang kedua, klasifikasi dalam proses keperawatan. Menurut Barner dan Sudar 2001, tindakan keperawatan klien yang dilakukan yaitu 1. Perawat harus mengubah posisi pasien dengan sering untuk memastikan pendistribusian menyeluruh dari obat dalam rongga peritoneal. Yang kedua, tempat pemasangan kateter harus diobservasi terhadap adanya infeksi. Demikian juga dengan tempat port tertanam yang digunakan untuk memberikan preparat ini. Yang ketiga, pasca operasi. Apabila terjadi nyeri, tindakan keperawatan yang dilakukan antara lain 1. Masase, 2. distrase, berikutnya relaksasi, kompres, dan imaginasi. Yang kedua yaitu infeksi. Tindakan keperawatan yang dilakukan adalah ganti balut, perawatan luka dan tidak terjadi infeksi.